Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah kebangkitan salah satu raksasa infrastruktur Indonesia. Kita akan lihat gimana caranya mereka bangkit dari jurang krisis. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang gede banget ya. Coba deh bayangin skala Indonesia, negara kepulauan yang luasnya luar biasa. Nah, menghubungkan semua titik ini tuh bukan cuma tantangan, tapi sebuah keharusan kalau ekonominya mau maju. Dan inilah jawabannya secara visual. Jalan tol modern yang membelah pulau-pulau ini fungsinya itu persis kayak arteri dalam tubuh kita, mengalirkan barang, jasa, dan tentunya manusia. Inilah urat nadi pertumbuhan ekonomi bangsa. Dan di pusat dari semua ini ada satu nama besar, PT Jasa Marga. Mereka lah pemain utama di balik jaringan jalan tol nasional kita. Angka ini udah menjelaskan semuanya, 48%. Bayangin, hampir setengah dari seluruh jalan tol komersial di Indonesia itu dipegang sama Jasa Marga. Ini bukan lagi sekedar besar, ini namanya dominasi. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Dengan posisi sekuat itu, gimana jadinya kalau fondasi keuangan mereka tiba-tiba goyah? Inilah awal dari drama dalam cerita kita. Yuk kita lihat datanya langsung. Grafik ini nunjukin perjalanan pendapatan mereka selama 10 tahun. Coba deh, fokus kedua titik ini. Dua lembah curam yang menandakan ada masalah yang sangat serius. Jadi apa sih penyebabnya? Di tahun 2014, pendapatan mereka turun 35%. Ini karena mereka lagi gila-gilaan ekspansi, bangun jalan tol baru yang biayanya besar tapi belum langsung menghasilkan. Terus lompat ke 2020, kita semua tahu, pandemi datang dan lalu lintas di mana-mana praktis berhenti total. Pendapatan mereka kepotong lagi 26%. Dua pukulan telak dari arah yang sangat sekali berbeda. Kutipan dari analisis akademis ini ngerangkum tantangan inti mereka dengan pas banget. Jadi, mereka itu harus terus membangun infrastruktur yang super mahal, tapi di saat yang sama, mereka juga harus pinter-pinter mengelola aset yang udah ada, biar tetap menghasilkan uang. Dilema yang sulit kan? Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang kita masuk ke bagian paling serunya, solusinya. Ini bukan kebangkitan yang terjadi secara kebetulan loh. Ini adalah sebuah rencana yang dieksekusi dengan sangat matang. Jadi, strategi mereka itu berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, tetap ekspansi secara agresif di saat yang lain mungkin ngerem. Kedua, cari cara pendanaan yang cerdas buat biayain ekspansi itu. Dan ketiga, inovasi teknologi untuk efisiensi yang maksimal. Kita bahas pilar pertama. Di saat banyak perusahaan mungkin bakal wait and see atau berhemat, Jasa Marga justru melakukan kebalikannya. Mereka tancap gas, terus membangun. Ini langkah yang sangat berani dan nunjukin keyakinan mereka pada masa depan. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Bangun jalan tol itu butuh biaya triliunan. Duitnya dari mana? Apalagi pas pendapatan lagi turun. Jawabannya ada di sebuah konsep finansial yang cerdik banget. Jadi, apa sih aset recycling itu? Gampangnya gini deh, mereka menjual sebagian kue atau kepemilikan di jalan tol yang udah jadi dan untung. Uang hasil penjualannya itu nggak dimasukin ke kantong, tapi langsung diputar lagi buat bangun jalan tol yang baru. Jenius kan? Cara mendanai pertumbuhan dari aset yang udah ada. Pilar ketiga adalah teknologi. Mereka melakukan modernisasi operasional besar-besaran. Pembayaran tol jadi 100% non-tunai, ini mempercepat transaksi dan jelas motong biaya. Mereka juga pakai sistem cerdas buat memantau dan ngatur lalu lintas. Plus meluncurkan aplikasi buat kita semua biar dapat info real time. Intinya, jadi lebih efisien dan lebih canggih. Sekarang, ayo kita lihat hasil dari semua strategi ini. Apakah pertaruhan berani mereka tadi membuahkan hasil? Dan inilah hasilnya. Coba lihat lagi grafiknya. Dari 2021 sampai 2023. Itu bukan sekedar pulih, tapi melesat naik dan bahkan menciptakan rekor baru. Inilah yang disebut pemulihan berbentuk V. Jatuhnya memang tajam, tapi bangkitnya kembali dengan kekuatan penuh. Luar biasa. Dan ini dia hasil nyata dari ekspansi mereka. Totalnya 1.736 km jalan tol. Biar kebayang, ini cukup buat membentang dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa. Dan jaringannya ini terus bertambah. Dan mereka belum berhenti loh. Ini cuma sebagian kecil dari proyek-proyek raksasa yang sedang mereka kerjakan. Setiap kilometer jalan baru yang dibangun itu bukan cuma memperpanjang jalan, tapi juga memperkuat mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Oke, jadi kita udah lihat kisah kebangkitan sebuah perusahaan yang keren banget. Tapi kenapa sih ini penting buat kita semua? Yuk, kita lihat gambaran yang lebih besarnya. Jadi, apa poin pentingnya? Pertama, infrastruktur itu benar-benar mesinnya pertumbuhan ekonomi. Kedua,
Strategi finansial yang cerdas itu bisa mengubah krisis jadi peluang. Dan yang paling penting nih, karena Jasa Marga ini BUMN, keuntungannya itu pada akhirnya kembali lagi ke kas negara buat membiayai lebih banyak pembangunan. Jadi ini semacam siklus yang menguntungkan kita semua. Analisis ini menyisakan satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan bareng-bareng. Jasa Marga adalah raksasa yang lahir dan bangkit lagi dari kebutuhan infrastruktur. Nah, seiring Indonesia yang terus membangun, kira-kira perusahaan besar apa lagi ya yang bakal lahir dari gelombang pembangunan ini? Waktu yang akan menjawabnya.